Shalom, selamat malam friend of God. Malam hari ini John boleh mengisi devotional night malam hari ini. Buat teman-teman yang bergabung, John ajak malam hari ini kita mau bersatu hati, kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Buat teman yang baru bergabung, halo, Shalom Hendra. Malam hari ini sebelum kita mulai devo malam hari ini, kita mau sedang menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembahnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini berada Bapa, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini Bapa. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami, kami bawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap Kaulah yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Ucapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Ucapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu bersekutu denganmu,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi yang terakhir, satu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, oh Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, urapan-Mu Tuhan, itu yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Satu yang kami rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih lagi, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, Yesus. Syukur hatimu, Tuhan. Malam hari ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami masuk lebih lagi ya Roh Kudus. Kau yang layakkan setiap hati kami Tuhan, Kau yang layakkan dan murnikan hati kami Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak berharga Tuhan ketika kami kembali kepadamu Tuhan. Bahkan apa yang dipandang indah bagi dunia ini Tuhan, Kau pakai untuk mempermalukan apa yang menjadi bijak bagi dunia ini Tuhan. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul,
I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, yes, oh my soul, worship His holy name. Say like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi yang terbaik. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. We bless the Lord, Jesus. We call upon your name, Jesus. You are the Lord, Jesus. We come in your presence, God. Give all our sin, Lord. Purify my heart, Lord. And my Savior. Yes, Lord. Engkau tidak pernah menolak Tuhan. Ketika ada orang yang berdosa datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah menolak Tuhan. Orang yang sakit kusta yang datang ke hadapan-Mu minta disembuhkan, Tuhan. Yes, Lord. Apa yang tidak bisa diterima oleh dunia ini, Tuhan? Apa yang tidak mungkin bisa diterima oleh manusia? Mungkin teman kami, mungkin sahabat kami, bahkan mungkin orang tua kami. Namun Engkau mau menerima kami, Tuhan. Bahkan seorang perempuan Sirofenisia yang percaya kepadamu, Tuhan, berkata, ya Tuhan, aku memang anjing, Tuhan. Namun anjing makan permakanan roti yang jauh dari meja tuannya. Engkau tidak pernah menolaknya, Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tanpa kami Engkau tetaplah Tuhan. Tanpa kami Engkau tetap berkuasa. Tapi Tuhan,
saat Daud datang ke hadapan-Mu Tuhan, ketika dia melakukan pengakuan dosa di hadapan-Mu Tuhan, di Mazmur 51 Tuhan, dikatakan di situ dengan jelas Bapak, hati yang remuk, hati yang hancur tidak Kau pandangi ya Tuhan. Malam hari kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Yes, bahkan hamba-Mu ini Tuhan, aku mengaku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Aku kotor Tuhan. Bahkan pikiranku Tuhan, apapun yang ada di Kau kerjakan Tuhan, aku jangan dosa Tuhan, aku kotor Tuhan. Bersihkan aku dengan hisop-Mu Tuhan. Dari segala kenyataan-Ku Tuhan. Ya, malam hari ini Tuhan, tidak ada yang hebat di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Sebab semua orang telah berjatuh dan berbuat dosa Tuhan, telah hilang kemuliaan-Mu. Namun malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengaku dosa setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Yesus. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Lord, I'm crying out for more and more of You. Lord, I'm crying out for more and more of You. Yes Lord, malam hari ini satu pribadi yang kami berdoa itu Roh Kudus-Mu Tuhan hadir atas hidup setiap kami malam hari ini Bapa. Ya Kau layani setiap hati kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapa, layani setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan devotional night malam hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Yang di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Kami berikan syukur yang percaya bersama katakan amin. Shalom teman-teman. Panas sekali di sini. Di ruangan ini AC-nya baru mati. Jadi memang perlu angin. Iya, perlu angin. Kalau teman-teman fan of God dengar, di belakang ada suara kipas angin. Kita tidak mau bahas kipas angin, tapi satu hal yang Tuhan taruh di hati Kojon itu tadi di Mazmur 51. Kita buka Mazmur 51. Ayat pertama hingga yang ke 21. Karena terlalu panjang nanti Kojon singkat-singkat. Kojon bagian yang ayat-ayat yang istilahnya menggambarkan keseluruhan dari ayat ini. Shalom Charlie, shalom teman-teman. Oh ya, menyapa dulu yang sudah bergabung.
Ada Christine, ada Elizabeth, ada Jonathan, ada Jimmy, ada Mike Grace, ada Askara, ada Bella yang masih bergabung. Ada Jimmy juga, ada Andre Groove, ada Agnes. Oke. Nah, firman Tuhan malam ini diambil dari Mazmur 51 ayat pertama hingga yang ke 21. Ayat 3 dulu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tarikanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sampai ayat 8. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, engkau diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Di bagian yang pertama di sini Daud itu sadar bahwa dia telah berdosa. Kalau Renovat tahu, Mazmur 51 ini Mazmur yang muncul ketika Nabi Nathan itu menegur Daud. Shalom Elsa, Elsa besok hari Rabu ya, jangan lupa. Oke, lanjut lagi ke ayat tadi, ayat yang pertama hingga yang ke-8 tadi. Daud sadar bahwa ketika dalam hidupnya dia pernah mengalami yang namanya sebuah dosa, dan di situ menurut John ya, buat kita sebagai seorang manusia normal ya, itu perbuatan yang jahat, sangat amat jahat. Yang pertama apa? Dia nikung. Nikungnya pun caranya jahat banget teman-teman. Membunuh dari ya awalnya tidak langsung bunuh sih. Emang awalnya itu Bathsheba, istrinya itu Uria orang Het. Nah, dia itu istilahnya raja kan, Daud ini raja, dia ngajuin ini mereka berperang. Tapi akhirnya apa? Si Uria ngomong, aku udah bisa, aku harus berperang sama teman-temanku. Udah, kamu udah di rumah aja, udah biar yang berperang yang lain. Enggak, aku nggak mau, aku istilah gini. Sampai waktu titik dia didapat surat, ini taruh orang ini paling depan, lalu tinggal, dan akhirnya mati. Jujur nih, secara manusia, secara dunia ini nih diomong kayak istilahnya bahasa aku di sini penghakiman dunia. Wah, itu jahat banget. Yang ngelakuin mungkin bukan orang biasa teman-teman. Ini seorang raja loh. Bayangin loh, seorang raja, seorang yang besar, seorang yang luar biasa, berkarisma, keren lah. Ganteng juga saat itu. Kenapa aku cuma bilang ganteng Daud? Karena banyak yang suka sama dia. Di sini Daud sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Yang harus kita mempelajari dari kisah Daud ini apa? Kita harus belajar berani mengakui kesalahan kita. Berani gak sih? Kita datang dari depan Tuhan, berani mengaku kesalahan kita, dosa kita. Kadang jujur, ketika kita berbuat dosa, berapa banyak kita malah jauh sama Tuhan. Aku udah aku udah jauh sama Tuhan, aku udah berbuat banyak hal yang jahat sama Tuhan. Bahkan istilahnya bahasa aku di sini tuh banyak intimidasi lah. Buat Daud, ini intimidasi besar loh teman-teman. Tapi Daud berani mengaku dosa. Ya Tuhan, aku telah berbuat dosa. Aku istilahnya di sini di ayat 1-8 dikatakan terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Dan satu hal yang kita harus pelajari dari setelah mengaku dosa itu ayat yang 9 sampai yang ke-15. Di situ ketika Daud sudah mengaku dosa, dia minta Tuhan membersihkan hidupnya. Di ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih seperti salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulangku yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan hatiku tahir ya Allah. Dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membawa aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang berdosa berbalik kembali. Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari Daud, setelah kita mengaku dosa, yang kedua kita minta pribadi itu, yaitu Tuhan, untuk membersihkan hati kita. Jujur rasanya dibersihkan itu tidak enak. Berapa banyak misal kayak Kojon, menurut Renovat, apakah Kojon tidak bisa melakukan dosa? Jujur, bisa banget. Bahkan kadang yang namanya cowok normal, Kojon masih normal. Jadi kalau lihat cewek, wah ada cewek, wah ini. Kadang pikiran ini bisa kemana-mana. Kadang kalau misal pas lagi buka celah bisa ke sana. Dan jujur Kojon bisa jatuh dalam dosa onani, dosa pornografi, dosa seks. Jujur Kojon ngaku bahwa Kojon pernah jatuh di dosa itu.
berhubungan seks, istilahnya itu apa ya bahasanya Coach? Yang namanya dosa tetap dosa, yang namanya salah tetap salah. Dan jujur itu intimidasi terbesar dalam hidupnya Coach. Dan ketika apa ya, Tuhan aku tuh tidak layak, Tuhan sebagai seorang full timer, aku sebagai orang yang mengenal Engkau, aku tetap jalan dosa, aku tidak layak. Tapi firman Tuhan menjelaskan ketika kita mengaku dosa, ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ketika kita mengaku dosa maka Ia adalah setia dan dalam mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, setelah kita mengaku, kita minta pribadi ini membersihkan dosa kita. Karena berapa banyak kita berusaha lepas dari dosa dengan kekuatan kita, jujur tidak akan bisa. Dengan puasa aku bisa kok tidak berbuat dosa dengan puasa. Aku bisa kok tidak berbuat dosa, aku berdoa terus. Coach bilang itu tidak bisa. Kenapa? Loh, bukan berarti berpuasa berdoa salah dong kok? Enggak. Berpuasa dan berdoa kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ya semuanya sia-sia. Berapa banyak kadang kita berpuasa, kita mengandalkan kekuatan kita, nah kira apa? Kita tidak nyelesain puasa itu. Berapa banyak dengan kekuatan kita berdoa dengan kekuatan kita, maksudnya berdoa dengan kekuatan kita itu apa? Ya, yang penting kok aku udah doa kok aku aman dari dosa. Enggak, teman-teman. Yang paling benar adalah apa? Gimana sih kita bisa jauh dari dosa? Simpel. Kita harus mendekat sama pribadi ini, yaitu Tuhan. Dan kita minta tiap hari Tuhan membersihkan hidup kita. Bahkan di ayat yang ini 12 dan 13 ini bagus banget. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaruilah batinku dengan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi yang bagian yang kedua yang Coach sampaikan di sini, yuk sama ketika Coach jatuh dalam dosa, Coach ngaku di hadapan Tuhan dan Coach minta Tuhan bersihkanlah aku dari dosaku, bersihkanlah mulutku yang kotor ini Tuhan, bersihkan pikiranku yang kotor ini Tuhan, bersihkan mataku yang kotor, tahirkan di dalam nama Yesus. Dan jujur ketika Coach lihat cewek atau apa, ya tetap Coach lihat cewek, enggak tiba-tiba rubah, wah Coach tidak bisa melihat cewek dan tidak bisa berdosa, tidak. Tapi ada satu di hati itu beda. Ketika ada hati di dalam Roh Kudus ingat ya, yuk jangan berbuat dosa. Dia ciptaan Tuhan. Yang namanya wanita itu dihargai, dihormati, bukan untuk dilecehkan. Baik secara kita lihat sebagai cowok melihat cewek, bukan untuk kita lecehkan mereka, tapi apa? Kita untuk menghargai, untuk kita menghormati mereka, bahwa mereka penolong yang istilah Tuhan ciptakan untuk setiap kita. Dari situ Coach melihat, oh ya, pikiran kotor itu hilang. Ketika apa? Sekali lagi, Roh Kudus menolong kita, membantu kita, mentahirkan kita. Yang terakhir yang ketiga, ayat 16 sampai yang 21 aja. Dua lagi lah, tidak apa-apa ya. 16 sampai 19, ini yang ketiga. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Setelah kita yang pertama tadi ngaku, yang kedua kita minta Tuhan bereskan, yang ketiga belajar untuk mempersembahkan. Maksudnya belajar mempersembahkan itu apa? Oh, maksudnya mempersembahkan di sini, yuk ketika kita udah ngaku Israel bertobat, yuk isi hidup kita dengan pujian menyembah di hadapan Tuhan. Kita isi dengan doa, kita isi dengan puasa. Ketika apa? Kita sudah ngerti nih, fokus puasa kita bukan untuk jauh dari dosa, enggak, tapi fokus puasa kita simpel, dekat sama Tuhan. Kalau fokus puasa kita hanya cuma untuk jauh dari dosa, kita tidak akan bisa. Kenapa? Kita akan tetap jatuh. Karena kita masih manusia daging, manusia jasmani. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Yuk belajar mempersembahkan korban. Mungkin hati kita yang hancur, hati kita yang merasa layak, yuk belajar mempersembahkan itu di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi persembahan yang terbaik bukan masalah jumlah, bukan masalah kelihatannya wah keren dah, tapi dari hati dan apa itu yang disukai Tuhan. Jadi friend of God, jangan pernah menganggap bahwa apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu cuma kebetulan, enggak. Loh kok berarti nih aku berbuat dosa berarti Tuhan izinkan, berarti itu memang rencana Tuhan? Ya enggak juga seperti itu, enggak. Tuhan juga enggak, ayo John kamu berbuat dosa sama si A ya, ayo terima kasih Tuhan aku udah bagaimana aku harus berbuat dosa sama si A. Enggak, itu sesat. Tapi ada satu hal, Tuhan bisa ubah suatu keburukan jadi kebaikan. Saat apa kita sadar, kita mengaku kita butuh pribadi Tuhan, Tuhan bahkan aku Tuhan.
Karena apa? Hati yang remuk, hati yang ini, yang hancur tidak apa pada hina. Terus yang terakhir, yang keempat, tadi yang ketiga tadi apa? Kita belajar mempersembahkan korban, mempersembahkan korban di sini. Yuk, setelah kita berbuat dosa, kita mengaku, kita minta dibersihin, yuk isi hidup kita dengan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin memuji menyembah Tuhan, pelayanan kita harus balik, doa kita, pembacaan firman Tuhan. Dan yang terakhir, nih, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang yang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Dan yang terakhir, tadi masih ada hubungan sama korban bakaran. Yang terakhir, belajar memberi apa yang Tuhan suka, lebih dari apa yang bisa kamu beri yang terbaik. Maksudnya apa? Jujur, kadang-kadang kita berusaha memberi yang terbaik dalam pelayanan kita buat Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan suka? Karena belum tentu loh yang terbaik itu Tuhan suka, tapi apa yang Tuhan suka pasti itu yang terbaik. Bukan berarti kok jadi bermain kata muter-muter, enggak. Kita harus sadar, kita harus ngerti apa yang Tuhan suka sih. Di sini dikatakan bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang-orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Di sini katakan hidup kita biar jadi dampak buat orang lain. Saat pelayananmu jadi dampak, Tuhan suka. Tapi saat pelayanan kita tidak jadi dampak, Tuhan tidak suka. Saat hidup kita berdampak, itu Tuhan suka. Tapi ini hidup kita diberkati tapi tidak berdampak, Tuhan tidak suka. Jadi beda antara yang terbaik sama dengan yang Tuhan suka. Jadi malam hari ini 4 hal tadi. Yang pertama, saat kita dalam dosa, belajar berani ngakui kesalahan kita itu. Terus yang kedua, setelah kita belajar mengaku, yang kedua apa? Kita minta, Tuhan bersihkanlah aku dengan hisopmu, janganlah kau ambil rohmu yang kudus daripadaku Tuhan. Yang kedua, kita minta pribadi Tuhan membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Yang ketiga, belajar mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban di sini kita belajar mengisi hidup kita dengan pujian menyembah sama Tuhan. Mungkin yang teman-teman yang dulu udah dalam pelayanan lagi lah. Pelayanan banyak kok, bisa di gereja, bisa di pekerjaan kalian, dimanapun Tuhan tempatkan kalian, kita bisa melayani. Terus yang terakhir, kita tidak cuma sudah mempersembahkan korban, tapi belajarlah memberi apa yang Tuhan suka dan Tuhan mau, lebih dari apa persembahan terbaik kita. Itu aja 4 hal itu yang istilahnya Daud lakukan. Kenapa kok Daud sampai istilahnya disebut man after heart atau apa itu bahasanya, orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu ketika dia dalam dosa, dia berani ngaku. Jujur loh ya, buat seorang pemimpin seperti Daud itu gak gampang loh teman-teman. Bayangke gembala kita ngaku dosa, saya sudah berbuat dosa, yaitu berzina dengan jemaat dan suami dari jemaat saya bunuh. What? Apa? Buat jemaat yang dengar gitu, pendeta ini sesat, pendeta ini jahat, tinggalkan aja. Tapi satu hal, Daud berani ngakui itu. Daud berani bahwa pekerjaan bahkan jabatan yang dia emban itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya di doa yang bagian tadi, yang bagian yang ketiga, bagian yang kedua di situ Daud ngomong, jangan kau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud mikir gini, jabatan bisa hilang. Orang yang mungkin dulu sahabat dekatnya Daud bisa hilang. Karena apa? Karena Daud ngaku dosa kayak gini. Tapi satu hal yang Daud minta, dia tidak minta, Tuhan jangan hilang sahabatku, jangan hilang jabatanku, enggak. Daud cuma minta, Tuhan jangan kau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Malam hari ini, apa yang terpenting dalam hidup kita? Apa yang terpenting dalam kegiatan kita hari ini? Kesuksesan itu memang penting. Kita dapat berkat itu memang penting. Tapi yang terpenting apa? Jangan sampai itu renungkan Roh Allah meninggalkan kita. Jangan sampai roh itu diambil dari hidup kita. Malam hari ini yang jadi doa kita undang Roh Kudus datang dalam hidup kita, memenuhi kita sekali lagi.
kita membutuhkan pribadi ini. Kita pujikan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, come more, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out more. Ini jadi doa setiap kami malam hari Tuhan. Janganlah kau ambil rohmu yang kudus daripada setiap kami. Janganlah kau ambil rohmu yang kudus daripada keluarga kami. Lord, bahkan janganlah kau ambil rohmu yang kudus daripada setiap kehidupan kami Tuhan. Yes Lord, we are praying. We are praying Lord. Dengar doa kami Tuhan. Yes. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, bukan karena tangan kurang panjang untuk menyelamatkan Tuhan. Bahkan bukan karena yang kurang tajam Tuhan mendengar setiap doa kami. Tapi yang menjadi penghalang antara kami dengan Kau Tuhan. Sehingga Engkau menyembunyikan wajah-Mu daripada kami dan segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami menutup hari ini Bapa, kami meminta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui setiap dosa kesalahan kami. Bahkan orang lain tidak tahu Tuhan. Kami mengakui malam hari di hadapan-Mu Tuhan. Kami meminta ampun di hadapan-Mu. Ya, tidak ada dosa yang berat Tuhan yang bisa Engkau tidak ampuni Tuhan. Jesus, ampunilah aku, ampunilah aku Tuhan. Oh Tuhan, bersihkan diriku, bersihkan aku dengan hisop Tuhan. Bahkan Tuhan, tahirkan aku dari ujung rambut ini Tuhan sampai ujung kaki ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan malam hari Tuhan, kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai korban yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Malam hari kami bawa setiap kehidupan kami dalam Engkau Tuhan. Lebih dari berkat Tuhan, lebih dari kesuksesan Tuhan, bawa hidup kami berdampak Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan boleh mengubahkan orang lain Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi dampak Tuhan. Dan melalui hidup kami Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sebab kami mau bangkit dan menjadi terang. Sebab terang-Mu datang atas setiap kami Tuhan. Oh, oh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan.
keluarga kami Tuhan, gereja kami, kota dan bangsa kami dalam tangan-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap anak yang sudah mengikuti ini Bapak, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Yes, mereka menerima jawabannya daripada-Mu Tuhan, bukan karena hamba-Mu, namun karena Roh-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami serahkan Tuhan malam hari dalam tangan-Mu. Jika anak Tuhan yang akan beristirahat, Tuhan yang menjaga istirahat mereka, yang akan melanjutkan pekerjaan mereka, Tuhan yang sertai, Tuhan yang jagai Bapak. Dan mengucap syukur dan kami berterima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus hanya Tuhan. Semua yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi buat teman-teman fan of God semuanya, selamat beristirahat. Buat teman-teman yang mau beristirahat, yang mau melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa besok Jumat dan Sabtu. Jumat ada welcome party bersama Raguel Lewi. Terus hari Sabtunya kita ada welcome party secara offline di Nestar jam 3:30 ya, jam 3 apa setengah 4. Jadi buat teman-teman semuanya bisa datang sana. Oke, terima kasih juga yang buat teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada Charlie, ada Jimmy, ada Tutui, ada Evan juga, Marcelino Evan, ada Christine juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Intinya tetap semangat. Apalagi ya, udah katanya dukung doa saya teman-teman, supaya apa, segera dapat pasangan hidup. Amin. Enggak. Tuhan berkati.